Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Maya dan teman saya Aransyah Mahongra. Di sini kami akan sedikit menerangkan gimana sih teknik penulisan artikel ilmiah itu, seperti apa, seperti itu. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih artikel ilmiah ini? Artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang diharapkan atau yang ditunggu-tunggu dan diterima oleh komunitas ilmiah. Nah, artikel ilmiah umumnya adalah laporan hasil penelitian yang ditulis, dipublikasikan dalam seminar maupun dalam jurnal ilmiah. Namun, tidak jarang artikel ilmiah juga merupakan hasil perenungan atau pemikiran mendalam dalam upaya mengembangkan atau memperluas suatu bidang ilmu tertentu. Isi artikel ilmiah harus orisinal. Di sini kenapa dituliskan seperti itu? Ya karena artikel ini yang telah ditunggu dan pasti harus bertuliskan secara orisinal ataupun bisa dibaca dengan pengetahuan orang-orang. Jadi gampang paham seperti itu. Jadi apapun itu, penulisan itu harus ditulis dengan paham. Selanjutnya ada sistematika penulisan artikel ilmiah, yaitu ada judul, pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan teori, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. Yang kedua ada metode penelitian. Ketiga pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Dan ini pun di setiap artikel ilmiah ataupun makalah ataupun apapun pasti ada beberapa sistematika yang harus dituliskan. Contohnya seperti sistematika penulisan artikel ilmiah ini. Selanjutnya ada judul. Judul harus dituliskan secara singkat. Yang kedua, mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. Yang ketiga, deskriptif dan inovatif. Yang keempat, lebih baik dipikirkan dan ditetapkan setelah seluruh naskah selesai disusun. Nah, di sini karena judul ini penentu tentang isi dari apa sih artikel ilmiah yang kita lakukan, seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu harus memuat perkembangan penelitian terdahulu atau state of the art untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil kesenjangan antara teori atau hasil. Nah, penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Dengan demikian akan jelas dikontribusikan dari penelitian yang dihasilkan. Mulailah dengan mengaji pustaka terkini dan mensintesis permasalahannya. Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung gagasan yang argumentasi penulis. Nah, untuk menulis paragraf yang agung, jangan mengutip pustaka sebagai kalimat pertama. Ungkapkan pemikiran atau gagasan Anda sebagai kalimat topik, yakni kalimat pertama dalam paragraf. Sebaiknya memuat fakta, teori, dan opini atau FTO seperti itu. Selanjutnya ada abstrak dan kata kunci. Nah, ini yang pertama merupakan ringkasan keseluruhan artikel yang harus menarik. Lalu meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga itu biasanya ditutup dengan kata kunci. Kata kuncinya ini sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang diteliti. Yang keempat, itu jumlah kata kunci umumnya terdiri atas 3-8 kata saja yang dapat disusun dalam frase pendek. Jadi itu kesimpulan dari hasil semuanya. Yang kelima itu diperbolehkan menggunakan kata yang sama sekali tidak muncul dalam keseluruhan artikel. Itu diperbolehkan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Bagaimana penelitian dilaksanakan, dari mana dan dengan cara apa data informasi diperoleh. Selanjutnya populasi dan sampel. Waktu pelaksanaan,
objek dan lokasi penelitian itu di mana, seperti apa, seperti itu. Teknik pengumpulan data kita menggunakan teknik seperti apa, seperti itu, dan teknik analisis data. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Berisi penjelasan apa arti hasil dan implikasinya untuk kajian di masa depan, tidak mengulangi apa yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil. Hubungan hasilnya dengan pertanyaan diajukan di bagian pendahuluan. Lalu, pembahasan ini merupakan diskusi dari hasil penelitian. Apakah hasilnya sudah sesuai tujuan atau teori, atau bahkan belum terkaji semuanya, seperti itu. Lalu, sebaiknya mempunyai alur yang sistematis. Jangan membahas suatu aspek secara berulang-ulang. Di sini berarti kan jangan sampai apa yang udah dijelaskan itu nanti di paragraf selanjutnya itu ada lagi. Itu dihindarkan seperti itu. Lalu, carikan pendapat atau hasil penelitian orang lain yang dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, jangan terlalu berspekulatif atau berspekulasi. Yang terakhir ini bermuara pada suatu titik yang mendukung kesimpulan. Jadi selalu harus mengerucut, jangan malah melebar, bahkan tidak akan ketemu arah dan tujuan atau teori tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini ini merupakan jawaban dari permasalahan. Nah, dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Menyajikan ringkasan dari uraian hasil pembahasan. Yang kedua, untuk menghindari spekulasi sebaiknya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam hasil dan pembahasan kita. Nah, yang selanjutnya dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian, dapat memuat implikasi temuan penelitian dan tidak perlu sistem nomor atau berbutir-butir. Jadi satu paragraf atau beberapa paragraf yang menerangkan semua dari artikel yang sudah kita buat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pustaka yang dimasukkan dalam artikel adalah sesuai yang diacu dalam naskah artikel. Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka menggunakan Mendeley, EndNote, Zotero, etc. dan lain sebagainya. Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer yaitu artikel jurnal, makalah, proceeding, dan paten. Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan. Pilihan literatur primer dan mutakhir yang terbit sekarang kurang dalam 5-10 tahun terakhir. Itu tergantung pesatnya kemajuan bidang ilmu. Selanjutnya, ketika mensitasi paper, fokuslah pada gagasannya, bukan fokus pada siapa yang punya gagasan, seperti itu. Yang terakhir itu hati-hati menggunakan acuan dari internet yang tidak jelas. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan dalam penulisan naskah, penulisan artikel, karena itu juga akan mempengaruhi semuanya, seperti itu. Cukup sekian dari kami, kelompok terakhir atau kelompok 13. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih sudah membaca. Thank you for watching.